Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah karunia yang berbeda-beda. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 4 berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Mari kita mulai renungan kita. Sangat menyenangkan ketika bersama-sama dengan sesama yang sefrekuensi, segala obrolan akan nyambung. Bahkan akan saling paham baik bahasa verbal maupun non-verbal. Menjadi tidak nyaman ketika bersama dengan yang tidak sefrekuensi. Apapun yang disampaikan, akan cenderung salah sambung dan salah paham. Memang tidak bisa dihindari, perbedaan akan selalu rentan dengan masalah, masing-masing merasa benar dalam pemandangannya sendiri. Masing-masing merasa didasarkan pada dasar yang kuat. Jika dikembangkan sikap memahami, tentu tidak menciptakan masalah. Persoalan justru muncul ketika menjadikan diri superior dan inferior bagi yang lain. Jemaat Korintus berhadapan dengan situasi yang sama. Karunia adalah potensi yang Allah percayakan kepada seseorang untuk membangun kehidupan iman jemaat. Sayangnya, potensi baik tersebut disimpangkan oleh kedagingan yang telah tercemar karena dosa. Persaingan terjadi. Masing-masing karunia ingin mendapatkan tempat termulia dalam jemaat. Caranya, dengan merendahkan karunia yang lain, masing-masing mengunggulkan karunianya sendiri dan mengabaikan karunia yang lain. Ini masalah serius. Paulus tampil dengan ide cerdas untuk mendamaikan,
jemaat dipahamkan bahwa setiap karunia yang dimiliki adalah anugerah dari Tuhan. Masing-masing diberi menurut otoritasnya. Masing-masing mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Meskipun demikian, jemaat perlu paham bahwa yang menganugerahkan adalah Roh yang sama. Jika Roh yang sama, yang memberikan karunia, maka dipastikan Roh tidak akan pernah bermaksud untuk mempertentangkan. Sebaliknya, pemberi karunia menghendaki agar karunia yang berbeda-beda dapat bersinergi untuk membangun kehidupan jemaat. Itu sebabnya penting bagi penerima karunia memahami maksud dari Roh yang mengaruniakannya. Oleh karena itu, tugas penting seseorang ialah, pertama, menemukan karunia yang dimiliki dan menghargainya sebagai berkat Tuhan. Kedua, menyandingkan dengan karunia yang dimiliki orang lain dalam kesetaraan. Ketiga, menemukan tempat dan peran bagi karunia-Nya ketika bersama-sama dengan penerima karunia yang lain. Roh Kudus yang mengaruniakan karunia selalu mempunyai tujuan khusus pada setiap karunia dan membangun sinergi dengan karunia yang berbeda. Hari ini kita hidup dalam kesadaran yang lebih baik dalam menghargai perbedaan. Meskipun demikian, kita masih harus berhadapan dengan fakta persaingan dan upaya untuk menjadi yang terbaik dengan menyingkirkan yang lain. Sangat baik untuk kembali memahami bahwa Rohlah yang memberikan karunia tersebut. Temukan karuniamu dan lakukan bagianmu. Pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, "Kenapa saya sudah menjadi orang percaya, tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh, padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita, yakni: pertama, jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mengutuk Yesus. Justru yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, Roh Kudus tidak dapat dibodoh-bodohi dengan segala tipu daya manusia. Dia mengenal siapa kita. Matius 7 ayat 22 berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku tidak mengenal kamu, karena semuanya pekerjaannya itu tidak berasal dari Roh Kudus. Mereka melakukan semuanya untuk dirinya sendiri." Ketiga, dia adalah orang yang setia sampai mati dan rela pikul salib. Pada Roma 10 ayat 9 disebutkan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena pada masa itu setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seketika itu dia menolak Kaisar adalah Tuhan. Upahnya adalah maut. Roh Tuhan menuntun dia untuk tetap setia mengaku Yesus adalah Tuhan. Keempat, dia akan hidup dalam kasih. Pada Matius 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15 dan 21 bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan hidup dalam kasih, menuruti perintahnya, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan pada saat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita agar menggunakan talenta yang ada pada kita untuk sesuatu yang baik. Jangan menyalahgunakan talenta kita untuk sesuatu yang tidak baik. Jika Tuhan mengaruniakan pada kita kemampuan bernyanyi, maka pergunakanlah itu untuk memuji Tuhan. Jika Tuhan memberikan karunia untuk bisa lebih cepat mengerti pelajaran, maka pergunakanlah itu untuk menolong teman kita yang mengalami kesulitan saat belajar. Jika kita dikaruniakan kemampuan untuk bercerita, maka berceritalah tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena itu, apapun karunia atau talenta yang ada pada kita, tetaplah rendah hati karena semuanya berasal dari Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Untuk memahami nas hari ini, kita harus tantangan dan penghinaan yang dihadapi Paulus dari beberapa orang di jemaat Korintus yang meragukan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya duri dalam daging, yang mengganggu Paulus, yang diyakini oleh beberapa sarjana sebagai masalah kesehatan atau kelemahan fisik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks. Paulus memohon kepada Tuhan 3 kali agar masalah ini dihapuskan. Namun Tuhan menjawab dengan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Latar belakang penulisan ayat ini adalah bahwa Paulus merasa lemah dan terbatas dalam keadaan fisiknya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya kepada Paulus dalam menghadapi tantangan dan cobaan tersebut. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata dan bekerja dalam hidupnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan pengaruh-Nya yang sempurna. Ayat ini mengajarkan kepada umat Kristen untuk mengandalkan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam memberikan kekuatan dan pertolongan di tengah kesulitan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri, tetapi untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9, tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana Paulus merespons jawaban Tuhan yang menyatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Namun, berdasarkan konteks surat dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, kita dapat menafsirkan bagaimana mungkin Paulus merespons pernyataan ini. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Allah yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dalam surat-suratnya, Paulus seringkali menekankan pentingnya iman, harapan, dan ketergantungan pada Allah. Dia juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menghadapi tantangan, penolakan, dan kesulitan dalam pelayanannya. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat mengasumsikan bahwa Paulus menerima jawaban Tuhan ini dengan penuh kesadaran akan pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dia menerima bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya, kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Paulus,
Sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya, mungkin menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Dia mungkin merespons dengan rendah hati, menerima karunia Tuhan dengan penuh syukur, dan memutuskan untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dalam konteks surat ini, penulisan ayat ini juga menunjukkan bahwa Paulus ingin mengajarkan jemaat Korintus untuk mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan dan kelebihan duniawi. Dia ingin memperkuat iman mereka dan mengarahkan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, yang kuasanya beroperasi melalui kelemahan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi spesifik tentang reaksi Paulus tidak diberikan dalam teks. Oleh karena itu, bagaimana tepatnya Paulus merespons jawaban Tuhan tersebut mungkin merupakan spekulasi. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari pernyataan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," yakni: pertama, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Ayat ini mengajarkan pentingnya bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang memiliki kuasa yang sempurna dapat memampukan kita melalui kasih karunia-Nya. Dalam keadaan kelemahan, kita dipanggil untuk mengandalkan dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Kedua, transformasi melalui kelemahan. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita, dan berserah kepada Tuhan, Dia dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Kelemahan kita menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah kita, menguatkan kita, dan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Ketiga, kerendahan dan ketidaksombongan. Pernyataan ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan sejati kita berasal dari Tuhan, kita menjadi rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah hasil dari kasih karunia-Nya. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, serta mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri. Keempat, pengharapan dalam kesulitan. Ayat ini juga memberikan pengharapan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan, kita dapat berharap pada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk menyertai dan memampukan kita melewati setiap situasi. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari kesulitan, tetapi Dia menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya akan mencukupi kita dalam setiap keadaan. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan kuasa-Nya yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Kesaksian Roh Allah, karena itu aku meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, hal mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah suatu hal yang sangat mendasar. Kepercayaan pokok seperti itu menjadi landasan yang sangat penting dalam perilaku sehari-hari. Apakah yang membuat orang-orang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Tentu hal ini bukanlah karena kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Roh Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Dalam hal itu, Paulus membicarakan tentang karunia-karunia rohani yang bersumber dari Roh Allah. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada di jemaat Korintus.
Karena karunia-karunia itu dikerjakan dan bersumber dari satu roh dalam diri orang percaya, maka tidak pernah seorang pun menyampaikan kutuk terhadap Yesus. Malah sebaliknya muncul pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena itu jika ada orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti dia bukan berasal dari Roh Allah. Sebaliknya jika tidak mengaku demikian, itu berarti dia bukan berasal dari Allah. Malah roh itu adalah antikristus. Dalam rangka pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum percaya, peranan roh Allah adalah hal yang sangat utama. Roh itulah yang bekerja bagaimana seseorang dapat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Peranan para penginjil atau orang-orang percaya adalah bersaksi tentang kabar baik itu. Kesediaan bersaksi dan memberitakan Injil adalah bagian kita, sedangkan untuk percaya adalah pekerjaan Roh Allah. Seluruh orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, mari terus setia mengabarkan Injil itu sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikanlah kami kekuatan untuk terus setia memberitakan Injil itu, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya. Amin. Jalan manakah yang lebih utama? 1 Korintus 12 ayat 31 adalah ayat terakhir dalam bab 12, yang membahas topik karunia-karunia rohani dan peran mereka dalam gereja. Ayat itu menyatakan, tetapi berusahalah sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Rasul Paulus mendaftar berbagai karunia yang dibagikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus. Daftar ini mencakup hikmat, pengetahuan, iman, karunia penyembuhan, melakukan mukjizat, nubuat, pembedaan rohani, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Paulus menyatakan bahwa tujuan dari karunia-karunia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum gereja. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30, Paulus menggunakan metafora tubuh manusia untuk menggambarkan saling ketergantungan orang percaya dalam tubuh Kristus. Sama seperti tubuh manusia tersusun dari banyak bagian yang membentuk satu kesatuan yang kohesif, demikian pula dengan setiap orang percaya sangat diperlukan untuk fungsi dan kesehatan tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkanmu," dan juga kepala kepada kaki, "Aku tidak membutuhkanmu." Sebaliknya, anggota-anggota tubuh yang nampaknya lebih lemah, yang paling dibutuhkan, Allah merancang tubuh sedemikian rupa, sehingga tidak akan ada perpecahan, kecemburuan, atau kedengkian di antara orang percaya. Setelah membahas berbagai karunia rohani dan signifikansinya bagi tubuh Kristus, Paulus mengakhiri pasal itu dengan mengarahkan orang percaya kepada jalan yang lebih utama. Bukanlah hal yang tidak pantas untuk sungguh-sungguh menginginkan karunia-karunia yang terbaik, apapun itu. Meskipun demikian, ada sesuatu yang lebih penting yang seharusnya mengatur pengejaran kita terhadap karunia-karunia ini yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 13. Bab ini sering disebut sebagai bab kasih, karena dengan indah mengartikulasikan konsep kasih dalam Alkitab. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Paulus berpendapat bahwa kasih melampaui semua karunia rohani. Bahkan karunia yang terbesar pun akan hampa dan tidak berarti tanpa kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus menggambarkan karakteristik kasih. Karakteristik ini menekankan pentingnya menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, tujuan karunia rohani adalah untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Allah. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12. Kata "tetapi" menunjukkan bahwa ayat itu terhubung dengan apa yang datang sebelumnya. Mengingat bahwa ayat 31 adalah ayat penutup,
kita harus meninjau seluruh bab untuk memahami makna dari jalan yang lebih utama karunia rohani Kristus. Terlepas dari karunia atau peran individu kita dalam gereja, kita semua dipersatukan dalam satu tubuh melalui Roh Kudus. Jalan yang lebih utama adalah jalan kasih. Paulus menulis bahwa karunia-karunia rohani bersifat sementara dan akan berlalu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa karunia-karunia rohani seperti berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat tidaklah kekal. Namun, kasih adalah kekal dan tidak akan pernah gagal. Karena itu, kasihlah yang benar-benar penting. Bagian ini juga berbicara tentang keterbatasan pemahaman manusia. Karena dosa dan keterbatasan manusia, orang percaya hanya dapat mengetahui dan bernubuat sebagian. Tetapi ketika Kristus datang kembali, dosa akan lenyap, dan kita akhirnya akan melihat Allah muka dengan muka. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan. Paulus membuat pernyataan ini karena kasih adalah fondasi yang di atasnya iman dan pengharapan dibangun. Kita percaya hanya kepada apa yang kita kasihi. Kita berharap hanya kepada apa yang kita kasihi. Singkatnya, 1 Korintus 12 ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak melupakan apa yang paling utama, kasih kepada Allah dan kasih kepada seorang akan yang lain. Allah yang memperlengkapi umatnya untuk karyanya. Semua orang di gereja pasti setuju dengan pasangan yang baru menikah itu. Sebab keduanya nampak serasi dalam segala hal, mulai dari wajah, pekerjaan, hobi, termasuk juga dalam hal pelayanan di gereja. Keduanya giat melayani Tuhan di gereja. Suami sebagai pelatih paduan suara yang handal, sedangkan istri sebagai salah satu andalan anggota choir. Namun setelah beberapa lama membangun rumah tangga, ternyata pasangan ini selalu terlibat cekcok hebat. Sampai suatu ketika sang istri pun meninggalkan pelayanan. Persoalannya, suami sebagai orang yang ahli musik selalu mengkritik suara dan teknik bernyanyi sang istri yang tak pernah pas di telinganya. Dan ternyata rumah tangga ini tak berumur panjang. Karena suami mendadak meninggal dunia, akhirnya ia pun hidup menjanda sambil membesarkan anak semata wayang. Sampai suatu saat Tuhan mempertemukannya dengan seorang pria yang sangat mencintainya, yang akhirnya melamar dan menikahinya. Jika suami terdahulu seorang ahli musik, kali ini hanya sebagai seorang tukang ledeng. Meskipun demikian, ternyata hidup mereka sangat berbahagia, dan yang sangat indah sang suami, alias si tukang ledeng ternyata sangat senang mendengar suara nyanyian sang istri. Rasa capek bekerja seharian serasa hilang begitu mendengar nyanyian sang istri. Itulah yang selalu mewarnai dan menjadi keceriaan dalam rumah tangga itu. Sang suami selalu merindukan, memuji dan mendorong sang istri untuk bernyanyi dan mengembangkan bakatnya. Sampai akhirnya sang istri kemudian kembali melayani Tuhan lagi melalui suaranya merdu. Dan akhirnya ia pun menjadi seorang penyanyi yang terkenal. Hebatnya dari kisah ini adalah, sang istri bisa kembali melayani Tuhan dan menjadi penyanyi terkenal bukan ketika suami seorang ahli musik, tetapi justru ketika bersuamikan seorang tukang ledeng. Kisah di atas sebenarnya menggambarkan bagaimana keadaan jemaat di Korintus yang merasa hebat dengan karunia-Nya masing-masing. Sehingga menganggap karunia-Nya lah yang paling utama, akhirnya mengkritik, mengecilkan dan membungkam karunia-karunia yang lain. Jika hal demikian terus-menerus terjadi, dampaknya jemaat malah akan terpecah belah. Padahal tujuan utama karunia diberikan oleh Allah supaya untuk membangun, menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat bagaimana memaknai dan memanfaatkan karunia dengan baik. Sebab Allah memperlengkapi umatnya dengan karunia-Nya untuk menyatakan karyanya. Untuk itu karunia harus dijalankan sesuai kehendak Allah, yakni 1. Dasar menggunakan karunia adalah kasih.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 2. Tujuan Allah memberi karunia adalah supaya jemaat saling membangun dan memperlengkapi sebagai anggota tubuh Kristus, sehingga Allah saja yang dipermuliakan, sebab pada dasarnya Dialah yang berkarya melalui kita. 3. Kedudukan karunia sama di mata Tuhan. Walaupun ada berbagai macam karunia, namun semua berguna dan penting, karena memiliki fungsinya sendiri. Paulus mengibaratkan seperti anggota-anggota tubuh kita, yang walaupun berbeda-beda namun harus bekerja sama, bersatu secara harmonis supaya menjadi baik dan mencapai tujuan. 4. Respon kita terhadap karunia pemberian Allah. Pertama, harus saling menghargai karunia yang dimiliki oleh setiap orang dan mendorongnya untuk semakin berkembang secara maksimal. Jangan sampai mengkritik habis-habisan dan membungkam karunia yang dimiliki oleh sesama. Kedua, mau menjalankan dan mengembangkan karunia yang ada pada kita serta mempersembahkannya untuk kemuliaan Allah. Kita patut bersyukur sebab Allah mau memanggil dan memakai kita dalam pekerjaannya. Dan anugerahnya yang luar biasa, Allah ternyata mau memperlengkapi kita dengan karunia-Nya, sehingga kita dimampukan untuk melayani dan membangun umat Tuhan melalui karunia yang diberikan. Menyadari hal itu, sekaligus menghindarkan diri dari kesombongan pribadi dan perpecahan dalam jemaat. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6-7, Rasul Paulus berkata, "Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sebab itu mari menjalankan dan mengembangkan karunia yang Allah berikan dengan penuh rasa syukur, dalam kasih dan kerendahan hati supaya Allah saja yang dipermuliakan, dan membangun jemaat-Nya." Amin. Saya akan bacakan ayat renungan kita sebelum menutup renungan ini. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11 berkata, "Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, 'Terkutuklah Yesus,' dan tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku, 'Yesus adalah Tuhan,' selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Baik, sampai di sini renungan kita hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian,
Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.